warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai membuat karya tulis ilmiah, yaitu untuk makalah. Nah, pengertian dari makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik dan tugas non-akademik. Nah, untuk format penomoran pada makalah, yaitu ada yang menggunakan A titik, di mana setelah A titik yaitu dia menggunakan 1 titik, kemudian A kecil titik, kemudian 1 tutup kurung, A tutup kurung, 1 buka dan tutup kurung, dan juga A buka dan tutup kurung. Nah, ada juga yang menggunakan 1 titik, setelah dari beberapa poin 1 titik, maka dia akan menggunakan subjudul setelah 1 titik, yaitu 1.1. Nah, setelah 1.1, dia akan menggunakan 2.1, 3.1, dan lain sebagainya. Nah, untuk format atau penomoran makalah nanti akan saya sampaikan di YouTube channel saya berikutnya. Untuk format untuk mencantumkan sumber bacaan, yaitu ada yang berbentuk footnote dan juga ada yang berbentuk endnote. Footnote merupakan catatan pada bagian bawah halaman yang bertujuan untuk menyatukan sumber dari suatu kutipan. Nah, untuk endnote adalah suatu keterangan yang dicantumkan pada margin awal yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berbeda di dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Nah, untuk itu nanti juga saya akan jelaskan di video saya berikutnya. Untuk kesatuan dalam karya tulis ilmiah atau terutama dalam makalah, yaitu ada judul, daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ini terdiri dari apa saja? Pertama, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Nah, untuk latar belakang masalah ini biasanya yaitu kenapa jadi kalian mengambil judul tersebut, atau jika judulnya sudah ditentukan oleh dosen ataupun lain sebagainya, maka secara otomatis latar belakang adalah kenapakah judul kalian wajib atau menarik untuk dibuat. Untuk rumusan masalah yaitu sejalan dengan latar belakang tadi, rumusan masalahnya adalah apa saja yang kalian bahas dalam isi. Tujuan penulisan yaitu kalau untuk kalian mahasiswa seandainya untuk memenuhi tugas kuliah, kemudian untuk mengetahui apa-apa saja yang ada di rumusan masalah. Jikalau rumusan masalah yaitu kalian menanyakan, maka ditujuan yaitu untuk mengetahui. Nah, untuk maksimalnya berapa? Maksimalnya yaitu 1 sampai 2 halaman itu untuk makalah pada umumnya. Untuk bab 2 pembahasan, nah pembahasan ini sebenarnya adalah kata lain dari isi. Nah, isi di sini ada yang dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Apanya yang dibatasi? Melainkan halamannya. Jadi halaman itu ada yang dibatasi dan juga ada yang tidak dibatasi. Tetapi untuk makalah itu adalah maksimalnya biasanya sekitar 30 halaman atau paling banyak 30 lah. Kalaupun itu ada hitungan dan lain sebagainya. Kemudian, kesimpulan adalah hasil atau jawaban dari judul yang ada. Nah, maksimalnya yaitu 1 halaman. Jadi untuk kesimpulan itu adalah hasil atau jawaban dari judul yang ada, di mana maksimalnya yaitu 1 halaman. Nah, untuk makalah, kesimpulan itu adalah hasil akhir dari apa yang dibaca dan dipahami dalam makalah tersebut. Jadi kalau kalian untuk mahasiswa yang sedang bingung gimana sih bentuknya kesimpulan itu adalah baca aja dulu isinya. Kalau kalian sudah dapat kesimpulannya atau hasil akhirnya, maka tulislah di kesimpulan. Di mana untuk kesimpulan ini maksimalnya juga 1 halaman. Terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, di mana daftar pustaka ini bisa didapat dari buku, internet, situs resmi, ada artikel dan jurnal. Nah, untuk cara penulisan daftar pustaka tunggu di next video saya.
Demikian